Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda ingin selamat, rajin sholat dan mengaji. Jawaban salam di belakang kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang amba hormati, amba muliakan pengurus Masjid Nurul Ihsan, masjid yang sama-sama kita banggakan. Ya Bu, leh bangga aja masjid Bu. Alhamdulillah, sanang juga ti pengurus Bu. Yang amba hormati, amba muliakan tokoh masyarakat, sesepuh, tokoh adat, nenek mama gadang basa batuah, tokoh agama, alim ulama, cadik pandai suluh benderang dalam nagari, kapai tampik batanyo, kapulang tampik babarito. Sarato bundo kandung limpa pe rumah gadang sumara dalam nagari. Pemuda, pemudi, parik paganyo nagari, bapak-bapak, ibu-ibu, teristimewa kepada anak-anak kami sekalian, hadirin dan hadirat jemaah, kok kete indak disabut namo, kok kadang indak disabut gala, insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Aminkanlah Bu. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena begitu besar nikmat Allah Bapak Ibu. Kita sampai kepada bulan yang kita tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Nikmat umur yang panjang dan nikmat kesehatan. Ada sehat Bu? Apa-apa le sehat Pak? Alhamdulillah, dek sehat mangkonyo tiba Ustaz Batua. Betapa banyak saudara-saudara kita yang seangkatan, yang sebaya dengan kita, tetangga kita, lebih dahulu dipanggil oleh Allah, tidak bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Ada juga saudara-saudara kita terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, tidak sempat hadir di rumah Allah dalam rangka Qiyamul Lail. Kita yang hadir ini alhamdulillah diberi nikmat yang luar biasa, panjang umur, sehat badan. Pergunakanlah waktu yang sehat ini Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan kita sakit, kapan kita meninggal dunia. Kata Rasulullah, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Pergunakan waktu yang sehat sebelum kesempatan itu tidak ada lagi. Selanjutnya, salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang amba muliakan, di awal Ramadan ini kita membahas masalah Ramadan, keutamaan atau hikmah bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, sebelum Ramadan datang, kita sering mendengar kalimat ataupun ungkapan, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan. Ungkapannya begini, marhaban ya Ramadan. Ada pernah mendengar itu anak-anak? Sering. Marhaban ya Ramadan. Apa artinya itu? Apa artinya Bu? Selamat datang Ramadan. Secara sederhana Bapak Ibu tidak salah. Artinya selamat datang.
Tetapi kalau kita analisa, telaah dari kalimat marhaban ya Ramadan yang selalu kita dengar itu, kita ambil per kalimat marhaban. Marhaban itu diambil dari akar kata rohaba. Rohaba itu artinya melapangkan atau meluaskan. Artinya datang bulan suci Ramadan, lapang hati awak, sanang hati awak. Karena kalimat marhaban itu ungkapan kebahagiaan Bapak Ibu. Kalimat marhaban itu ungkapan kesenangan. Ibu-ibu, lai sanang hati masuk Ramadan, Bu? Lai sebenarnya. Lai ndak panik. De kapua Solo tibu ha. Minyak goreng maha, ladu maha, pertama maha lo. Ramadan katibo lo, hari raya katibo lo, panik ya Bu. Orang yang beriman dengan ungkapan marhaban tadi kira-kira begini artinya. Dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan kami lapangkan hati kami, kami sucikan hati kami menunggu menyambutmu wahai bulan suci Ramadan. Itu kira-kira arti dari marhaban, lebih dari arti selamat datang. Ulangi, Bapak Ibu, dengan hati yang suci, gembira, senang hati, kami lapangkan hati kami dengan sukacita menyambutmu wahai bulan suci Ramadan. Itu kira-kira arti dari kalimat marhaban ya Ramadan. Kalimat marhaban ini Bapak Ibu jemaah itu sebenarnya teruntuk kepada yang spesial, istimewa. Karena bulan Ramadan itu termasuk tamu istimewa. Kita misalkan Bapak Ibu dalam kehidupan dunia kita yang istimewa dalam tanda kutip seperti presiden. Kan istimewa dia tuh, datang dia ke tempat kita. Ini contoh saja. Le pernah datang presiden di Bu? Nah, ini contoh saja. Mudah-mudahan datang suatu saat gitu kan. Ataupun gubernur lah. Presiden, gubernur datang ke tempat awak. Mas Haji awak. Menyambutnya itu kita lapangkan hati awak, kita berasian Mas Haji kau seminggu sebelum kedatangannya, itu kita sudah mempersiapkan diri. Memang ungkapannya itu kepada tamu yang spesial itu adalah marhaban bihudurikum. Marhaban bihudurikum, selamat datang, senang hati kami, bahagia kami dengan kehadiranmu wahai presiden. Nah, itu kira-kira marhaban bihudurikum. Tetapi kalau orang biasa saja datang ke tempat awak, teman, misalnya teman sebaya kita, teman pekerjaan kita, kari kerabat kita datang ke tempat awak, itu menyambutnya ungkapannya begini, ahlan wa sahlan ya akhi. Selamat datang wahai saudaraku, ahlan bik. Nah, kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab kan itu tuh, ahlan wa sahlan ya akhi. Nah, ketika tamu istimewa itu ungkapannya adalah marhaban. Pernah ibu-ibu mendengar ahlan wa sahlan ya Ramadan? Jarang, Bu. Jarang. Yang sering adalah marhaban, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu pertanda bahwa Ramadan itu adalah istimewa. Istimewa, spesial, bukan biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Biasanya yang istimewa itu Bapak Ibu, tamu istimewa seperti presiden tadi, itu datang ke tempat awak tidak membawakan tangan yang kosong saja. Tidak membawa tangan kosong, pasti memberikan hadiah. Minimal sepeda kan, kalau presiden awak kan. Ini kan yang sering kita lihat. Sepeda, apa? Datang tamu istimewa bawa hadiahnya, sepeda kan contoh saja. Datang gubernur awak ke Mas Haji awak beri bantuan. Datang anggota dewan ke Mas Haji awak berikan hadiah karena dia tamu istimewa. Kalau bapak ibu-ibu hadir ke Mas Haji, ya paling-paling receh itu kan 2.000, 5.000 sampai 1.000. Kalau istimewa banyak. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu jemaah. Ungkapan kita marhaban ya Ramadan berarti bulan yang luar biasa membawakan hadiah yang besar kepada kita.
Dan hadiahnya ini adalah hikmahnya bulan suci Ramadan. Apa hadiahnya? Apa hadiah Ramadan itu? Bukan uang, bukan sepeda, bukan bantuan, tetapi hadiah yang besar. Dari sekian banyak hadiah Ramadan untuk awak yang mesti kita raih, yang paling besar itu ada 2 hadiah Ramadan. Yang pertama adalah keampunan. Hadiah yang paling besar dari keampunan tidak ada. Hadiah yang besar itu adalah keampunan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Le pernah mendengar lagu itu, Bu? Le pernah, Bu? Atau TikTok yang cok? Ini kan lagu kasidah lama. Anak-anak kini ndak nio lagu itu, yang nio di TikTok. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Wahai bulan Ramadan, engkau datang kepada kami membawakan keampunan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga, karena perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Paham kan yang saya bu? Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, tunaikan zakat pada fakir dan miskin, agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ini hadiah yang pertama, keampunan. Yang kedua adalah hadiah yang besar dari Ramadan untuk awak adalah takwa. Takwa, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada lagi hadiah yang besar dari takwa, Bapak Ibu. Keampunan, hadiah yang besar. Takwa itu yang paling tinggi derajat. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah awak basobo di bulan Ramadan tahun ini. Kini malam kabara kini, Bu. Malam kabara ini, Pak. Malam kedua, malam ketiga orang kan. Sebagian kita ada yang malam ketiga, ada yang malam kedua. Itu tidak perlu diperdebatkan. Itulah awak kini kau, Bu. Banyak berbeda. Awal puasa berbeda, waktu subuh berbeda loh. Kalau tahun depan hari rayanya berbeda, Bu. Awal puasanya sama. Kita nikmati saja, dan melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kita. Yang penting awak bersobok di bulan Ramadan kini, saat-saatnya kita mengambil hadiah Ramadan itu. Belum tentu di tahun yang akan datang kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, Bu. Anggaplah kini Ramadan terakhir kita. Kalaupun seandainya nanti bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan, mungkin kita terbaring di rumah sakit.
Mungkin terbaring kita di rumah kita sakit, tidak berkesempatan. Kini awak sehat, bugar badan awak. Mari kita beramalia sebanyak-banyaknya. Sabulan lamanya Bapak Ibu. Kita raih hadiah kok. Karena tidak semua orang mendapatkan hadiah. Sama juga presiden Pak. Tidak satu orang nyogia sepeda kan? Ramadan juga seperti itu. Tidak semua orang akan mendapatkan keampunan dan takwa dari Allah. Sesuai dengan amal dan usaha kita. Mumpung masih awal-awal Ramadan Bapak Ibu, marilah sama-sama kita berniat dan targetkan amalan-amalan yang harus kita targetkan di bulan suci Ramadan. Jangan hanya amalan yang wajib saja, tetapi yang sunnah-sunnahnya Bapak Ibu. Kan ada hikmahnya lagi. Ketika kita melaksanakan amalan yang sunnah di bulan suci Ramadan, sama pahalanya dengan amalan yang wajib selain bulan suci Ramadan. Sedangkan amalan-amalan yang wajib di bulan suci Ramadan itu balipe gando 70 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan bulan selain bulan suci Ramadan. Luar biasa Bapak Ibu. Kita perbanyak amalan sunnah. Seperti baca Al-Quran Bapak Ibu. Mesti kita targetkan supaya dapat hadiah Ramadan tadi. Targetnya berapa kali hendaknya khatam awak selama sebulan kok. Tahun patang berapa kali khatamnya? Sekali, tahun kini mesti 2 kali. Ambo tidak pernah Ustaz khatam dah. Ada sebagian kita yang tidak pernah khatam-khatam Al-Quran di suci Ramadan. Nah, tahun ini kita niatkan dari awal, kita targetkan mesti khatam Al-Quran kita baca sekali saja di minimal. Baca Ustaz mesti ada rencana. Karena sesuatu hal yang kita rencanakan itu akan lebih baik hasilnya dibandingkan tidak ada rencana sama sekali. Mati bosilah, yang penting mau beribadah. Itu tidak ada rencana itu. Kita rencanakan, kita target. Kalau target kita 1 kali khatam baca Al-Quran Bapak Ibu, berarti kita targetnya per hari 1 juz. Al-Quran 30 juz. Kita berpuasa 30 hari atau 29 hari. Berarti targetnya 1 hari 1 juz. One day 1 juz. 1 juz itu rata-rata 9 lembar Bu. 9 lembar. Ada yang 8 dan 10, tapi rata-rata 9. Kalau Quran standar yang lama itu 9 lembar. Kita sholat sunat, kalau kita sholat wajib itu 5 waktu sehari semalam. Awak baca 2 lembar selesai solat fardu itu selesai semua. Khatam awak sekali selama bulan suci Ramadan. Rutinkan setelah solat fardu kita baca 2 lembar saja. 2 lembar itu 10 minit ya Bu. 2 lembar. Pelama 5 minit. Kita sediakan waktu. Itu tamat itu sekali. Kalau kita ingin 2 kali tamat kita tingkatkan. Sampai lembar lah. Setelah melaksanakan solat fardu maka 2 kali kita khatamnya selama bulan suci Ramadan. Kalau kita ingin 3 kali khatam, ya kita tingkatkan 6 lembar. 6 lembar itu lebih kurang 45 minitnya baca Quran. Selesai 6 lembar. Nah, jadi kita sediakan waktunya, kita rencanakan, kita targetkan supaya kita mendapatkan derajat takwa, mendapatkan keampunan. Itu satu amalan sunnah. Apalagi amalan sedekah. Sedekah itu Bapak Ibu, itu asal hukumnya sunnah. Kecuali sedekah, zakat dan infak kepada keluarga itu wajib. Zakat, nafkah kepada keluarga itu wajib. Tetapi sedekah, infak, wakaf itu asal hukumnya sunnah. Sebagaimana dikatakan tadi, amalan yang sunnah kita kerjakan di bulan suci Ramadan kini sama pahalanya amalan yang wajib selain bulan suci Ramadan. Berarti sama nilai pahalanya zakat ketika kita berinfak, sedekah di bulan suci Ramadan. Ingat Bapak Ibu jemaah, awak nanti ketika sakratul maut ada permintaan awak kepada Allah. Kan kita nak tahu ini kapan kita sakratul maut. Ada permintaan awak kepada Allah. Apa permintaannya? Ingin ditunda kematiannya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kecil orang yang sakratul maut tu. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya engkau tunda kematianku ya Allah. Artinya ya Allah tundalah kematianmu ya Allah walaupun 5 minit saja.
Untuk apa kecik Allah? Fa as-saddaqa. Ambo ingin basidakah ya Allah. Nantakana adiknya bu unyo ka meninggal sakratul maut, nantakana adiknya adalah sedekah. Karena dia tahu bahwa harta yang dia sedekahkan itulah nanti yang bisa menolongnya di alam barzah. Harta yang dia sedekahkan itulah yang akan menolongnya nanti di akhirat. Bapak Ibu, ibu-ibu, lai bisa harta dibawa mati bu? Oh bu, lai bisa bu? Ndak. Lai bisa harta bu akhirat? Bisa bu. Caranya pak, sedekahkan. Ini apa? Titipkan di jalan Allah. Tapi bendanya dibawa ke kubur ya tidak bisa. Tetapi nilainya itu, harta yang kita miliki Bapak Ibu, harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita sedekahkan. Piti ratusan juta yang ibu tabungkan di bank itu belum tentu menjadi milik kita seutuhnya. Kok meninggal menjadi rebutan oleh ahli waris. Kok kita makan menjadi busuk. Ketika kita sedekahkan, itulah yang kita nikmati nanti di akhirat. Dalam hadis jelas ketika asatis berceramah tentang takziah, iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Apabila meninggal anak Adam itu putus segala amalnya kecuali 3. Yang pertama kata Rasulullah adalah sedekah jariah. Sedekah jariah. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah tadi bersedekah itu untuk awak sebenarnya. Berwakaf kita itu untuk awak. Itu haratu dan sebenarnya yang menolong awak nanti di akhirat. Nah, momentumnya di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak sedekah. Perbanyak amalan yang sunnah. Perbanyak zikir kepada Allah, baca Al-Quran, sedekah kepada orang yang berpuasa, ada donatur takjil, kita ikut. Karena ketika kita memberikan makanan kepada orang yang akan pabukoan, maka kita akan mendapatkan pahala orang puasa itu tanpa mengurangi jatah orang tu. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa hikmahnya bulan suci Ramadan ini. Mesti kita raih Bapak Ibu. Mumpung masih awal Ramadan, kita perbanyak amal. Bukan puasa saja, bukan salat tarawih saja, amalan sunnah, sedekah, zikir, baca Quran, i'tikaf, salat sunnah-sunnah lainnya, berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan kalau kita laksanakan itu, kita akan mendapatkan hadiah Ramadan. Apa itu? Keampunan, apalagi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat kita semuanya, sehingga di 1 Syawal nanti kita menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.